Bab 3114. Akar penyakit Johanni. Dalam sekejap, Erikin melampaui dua pejuang kebanggaan berturut-turut. Apa yang dilakukan pria ini? Hubungi paviliun harta karun dan tanyakan siapa Erikin ini. Di kapal bintang, wanita yang memimpin tampak dingin. Janice Su, peringkat ke-9 dalam daftar galaksi, kapal bintang yang dipimpinnya, awalnya berada pada peringkat ke-8, tetapi sekarang kemunculan Erikin yang berhasilnya mendorongnya ke peringkat kedua dari bawah. Wanita itu sangat marah ketika dia tiba-tiba didahului oleh seorang pria yang belum pernah dia dengar. Teman seiman Su, aku rasa tidak perlu memeriksanya lagi, cukup lihat di daftar galaksi. Hah? Janice Su mengerutkan kening dan mengeluarkan daftar galaksi. Kemudian ekspresinya berubah. Karena di dalam galaksi, banyak orang mendapat manfaat dari pergi ke berbagai tempat berbahaya untuk berlatih, sehingga terjadi beberapa perubahan dalam daftar, tetapi satu perubahan yang sangat mendadak adalah bahwa awalnya Hario Cheng yang berada di peringkat 40, namanya berubah menjadi Erikin. Erikin ini adalah Hario Cheng. Mata Janice Su berkilat kaget, begitu juga dengan sebagian besar kultivator lainnya. Nama Erikin berubah dan peringkatnya juga dinaikkan dari 40 menjadi 35. Dalam pengantar berikut, paviliun harta karun juga menambahkan fase penilaian. Suara guntur aneh yang terjadi di galaksi sebelumnya, ternyata orang ini sedang melewati fase penilaian. Orang yang bernama Erikin ini bukan orang terhebat, tapi dia benar-benar ahli dalam membuat onar. Janice Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar, Kak Janice. Seorang kultivator wanita di sampingnya juga tersenyum dan setuju. Itu adalah Queen Lee. Orang ini sebelumnya, yang menyebabkan masalah token galaksi emas, menyebabkan gunung sihir kacau selama berhari-hari. Setelah pura-pura mati, dia juga menipu paviliun harta karun dan sekarang dia menggantikan Rich Sun. Kemanapun orang ini pergi, dia bisa membuat banyak kekacauan. Tetapi masalah yang disebabkan oleh orang ini seharusnya akan berakhir di sini, karena bila kita tidak bisa mendapatkan posisi 5 besar, maka begitu juga dengan dia. Janice Su menggelengkan kepalanya. Di antara 10 kapal bintang, mereka juga relatif lemah, tetapi setidaknya lebih kuat dari Rich Sun. Dirinya bekerja cukup keras sebelumnya dan itu pun dia juga hanya bisa mencapai peringkat ke-8. Meskipun Erikin tiba-tiba menyusul mereka untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tetapi 5 besar itu terlalu jauh, mudah bagi Erikin untuk menyusul mereka, tetapi sulit untuk mengejar mereka yang berada di depan. Queen Lee tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya, ketika nama Hario Cheng diatur ulang, dia sudah tahu bahwa Erikin belum mati. Tapi tidak menyangka Erikin ini berhasil mengejutkan dirinya. Apakah dengan Erikin mengambil posisi Rich Sun, dia bisa mendapatkan 5 besar? Queen Lee sangat menantikannya. Di kapal bintang lainnya, ekspresi Sonny Yuan juga terlihat aneh. Sebelumnya dirinya juga pernah mengatakan bahwa wilayah rahasia di galaksi bukanlah panggung bagi Erikin, tetapi alhasil, Erikin tiba-tiba menjadi pemilik perahu. Sebelumnya kita masih penasaran, siapa yang membuat suara besar itu, ternyata Hario Cheng. Oh, menurut penjelasan paviliun harta karun, seharusnya Erikin. Yamin Wei tertawa. Jika Erikin menjadi pemilik perahu, maka dia pasti sudah tahu rahasia token emas, kata Sonny Yuan. Benar, tapi teman seiman Qin, apakah kamu khawatir orang ini akan menjadi ancaman bagi kita? Yamin Wei tertawa. Teman seiman bercanda. Teman seiman Qin ini memiliki banyak bakat dan rencana yang bagus, tetapi tidak mungkin bisa mengejar kita. Sonny Yuan menggelengkan kepalanya. Sejak mereka berangkat, mereka terus berada di peringkat pertama, tidak hanya mengandalkan manfaat yang dibawa oleh token emas,
tetapi juga karena sebagian besar kekuatan mereka. Oleh karena itu, meskipun kapal bintang yang dikuasai oleh Erikin memiliki token emas yang sama dengan miliknya, mereka sudah terlambat beberapa hari untuk mendapatkannya, ditambah dengan keseluruhan kultivasi para kultivator yang tidak mencukupi. Bahkan Erikin tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melampaui Sonny Yuan setelah mengambil alih di tengah jalan. Lagi pula, orang tua galaksi itu hanya mengatakan 5 besar, bukan yang teratas. Namun, beberapa orang di belakang kita, terutama mereka yang berada di posisi 5 ke bawah, mungkin sudah cemas. Kata Sonny Yuan sambil tersenyum main-main. Teman seiman Qin, optimis sekali terhadap Eric Qin ini. Yamin Wei berkata dengan terkejut. Teman seiman Wei mungkin jarang berinteraksi dengannya, tapi aku pernah berinteraksi beberapa kali dengannya. Orang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sonny Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika kita bertaruh? Aku yakin dia akan berada di 5 besar sebelum galaksi berakhir. Baiklah, kalau begitu aku akan menemani teman seiman untuk bertaruh. Yamin Wei tertawa. Erikin, nama ini agak familiar. Sepertinya pangeran yang aku temui di dinasti Qin sebelumnya, yang juga dipanggil dengan nama ini. Di sebuah kapal bintang, Nico Bai meletakkan daftar galaksi sambil berpikir. Seharusnya itu hanya kebetulan, Tuan Muda. Seorang pelayan yang berdiri berkata di belakang Nico Bai. Tidak peduli itu adalah orang yang sama atau tidak, keturunan keluarga Qin yang belum mencapai fase penilaian 1 penurunan, tidak akan bisa mengagalkan rencana keluarga Bai. Nico Bai mengisi segelas anggur dan meminumnya dengan tenang. Saat semua pihak sedang berdiskusi, seluruh pikiran Eric Qin sudah tercurah pada ruang memurnikan obat. Eric Qin, meskipun ruang memurnikan obat telah menciptakan roh Johan Ni, tetapi ada begitu banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia. Jika kamu mencoba satu persatu, itu akan memakan waktu beberapa bulan dan mungkin tidak akan berhasil. Ketika Iblis Fu melihat Eric Qin mulai memurnikan obat, dia yang memperhatikan sejak tadi, mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ruang memurnikan obat, laju aliran waktu hanya 1/10 dari dunia luar, tetapi waktu di galaksi hanya 20 hari. Jika Eric Qin menghabiskan seluruh energinya untuk menemukan obatnya, itu sama saja dengan sia-sia. Aku bukannya tidak punya arah. Aku memurnikan obat hanya untuk membuktikan satu hal. Mendengar ini, Eric Qin tersenyum kecil. Membuktikan apa? Iblis Fu bertanya dengan heran. Apakah kamu lupa bahwa Johan Ni mengambil inisiatif untuk terbang ke Guntur? Bukankah itu karena mentalnya bermasalah dan asal berlari? Tidak sesederhana itu, bahkan orang gila pun tidak akan berani pergi ke tempat berbahaya. Mata Eric Qin sedikit berkedip. Coba kamu pikir, selain Johan Ni menggila di hari biasa, marah ketika orang luar mendekati dan menyentuhnya, apakah ada situasi lain? Tidak ada. Bahkan ketika adik laki-laki dan perempuannya hampir terbunuh, dia berjongkok sambil menyembunyikan kepalanya dan terlihat bodoh. Ingat Iblis Fu. Benar, sebelumnya Johan Ni bisa terbang keluar dari formasi karena kultivasi iblis menyerangnya, yang membuatnya ketakutan. Jadi setelah pergi, dia langsung terbang keluar pulau yang aman, tapi kenapa dia tiba-tiba terbang ke tengah Guntur, kemudian dengan sengaja menanggung malapetaka Guntur? Eric Qin menganalisis. Ini menunjukkan bahwa dia masih sadar, tidak sepenuhnya bodoh, dan energi hitam yang keluar dari tubuhnya setelah disambar petir, itu mengirimkan informasi ke dunia luar. Dengan kamu mengatakan seperti ini, bukankah kesimpulan itu diambil terlalu terburu-buru? Iblis Fu sedikit bingung. Dari saat dia masuk ke malapetaka Guntur dan mendapat energi hitam, kamu sudah dapat menebak bahwa dia sedang meminta bantuan padamu. Entah kenapa,
Penilaian Eric Kin terasa terlalu terus terang. Tentu saja tidak. Eric Kin menggelengkan kepalanya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Yang benar-benar membuat aku percaya adalah ketika aku mencoba memasuki kerohanian Johan Ni dengan Reiki, orang ini berbicara. Johan Ni melakukan transmisi suara. Iblis Fu terkejut. Iya, dia menyuruhku pergi. Dia mengatakan aku bukan tandingan ketua iblis. Bersambung.